Halo semuanya, selamat datang kembali di rekaman dari Western Art Review, dan kali ini adalah bahasan part 2 dari seni abad ke-20. Nah, kali ini kita bakal meneruskan dari bahasan kita yang lalu soal abstrak yang sudah mulai tendensinya muncul ya, mulai dari ekspresionisme dan seterusnya. Kini kita bakal meneruskan dari apa yang ada selanjutnya pada era-era setelahnya. Dan selanjutnya kita bakal memasuki juga constructivism, suprematism, American realism, seterusnya the still, Bauhaus, Dadaism, surrealism, abstract express, pop art, dan saya tambahkan satu lagi di paling bawah ada psychedelic art. Nah, ini kira-kira gaya yang dibuat oleh orang-orang hippie di tahun 1970 Amerika ketika Perang Dingin sedang terjadi. Oke, kita melanjutkan dari bahasan kita yang lalu, yaitu tendensi untuk menjadi abstrak, ya. Dan ada sebuah keinginan untuk melepaskan sisi material dari seni. Artinya tidak lagi mau menggambarkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang tampak dengan mata dan kepala kita. Maka di sini kita bisa mulai melihat contohnya dari suprematisme dulu. Dan nanti akan berlanjut ke konstruktivisme. Konstruktivisme itu terjadi ketika revolusi Bolshevik. Dan kalian bisa kenal nanti ini adalah gaya-gaya poster dan propaganda yang sering digunakan oleh negara-negara yang punya tendensi mengarah ke Marxis atau komunisme. Tapi kita mulai dulu dari dari suprematisme maksudnya. Nah, suprematisme ini masih meneruskan tradisi dari abstrak ya. Jadi pemikirnya salah satunya adalah Kazimir Malevich yang gambarnya paling kanan bawah. Dia berusaha untuk mereduksi bentuk-bentuk apapun menjadi membawanya ke titik 0 derajat katanya. Nah, jadi suprematisme itu masih cara berpikirnya sama seperti apa yang dilakukan oleh Kandinsky, apa yang kita udah bahas di minggu lalu ya. Kalau Kandinsky berusaha untuk mencapai spiritualitas itu dengan melucuti semua bentuk objektif dari apa yang ada di lukisan, dilucuti hingga bentuknya menjadi bentuk-bentuk abstrak ya, murni hanya segitiga, garis, lingkaran, trapesium dan lain sebagainya. Malevich juga punya pemikiran yang sama. Cuman dikembangkan lagi. Jadi misalkan pertama kalinya terjadi eksperimentasi misalnya lewat fotografi. Di sini kita bisa lihat dari karyanya Alexander Rodchenko, dia sudah mulai menemukan benda-benda yang ritmis misalnya ya, yang prinsip-prinsip desain itu pada dunia kita sehari-hari. Dan terutama ini bisa ditemukan di suasana urban ya. Kalau kita mencoba mengambil foto itu di tengah hutan mungkin akan sangat sulit untuk mencapai ini. Tapi pada keadaan sehari-hari dan konstruksi manusia kita bisa menemukan banyak elemen seperti itu. Bayangan-bayangan dari pelang-pelang kayu misalnya yang ada di situ, terus udah gitu anak tangga, konstruksi-konstruksi beton yang sifatnya lebih kaku ya, ngeblok gitu. Itu akan memunculkan banyak rasa seperti apa yang udah dibicarakan oleh Kandinsky sebetulnya. Tapi di sini kita ngomongin tentang suprematisme ya jadinya. Nah, Kazimir Malevich sendiri dia menarik kesimpulan bahwa apa yang berkembang setelah kubisme itu satu menjadi suprematisme dan satunya lagi menjadi konstruktivisme. Dia bilang. Nah, suprematisme itu bentuk abstrak seperti yang kita lihat di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan juga kita bisa lihat itu permainan dengan warna ya. Jadi cara berpikirnya masih mirip sama apa yang dilakukan sama Kandinsky di minggu lalu. Dia merasa bahwa bentuk-bentuk abstrak itulah yang paling bentuk-bentuk dasar itulah yang paling mampu untuk menyampaikan rasa menurut dia. Jadi bentuk dasar itu triangle, circle, square misalnya seperti itu ya. Lingkaran yang tidak bulat, garis, persegi panjang,
tension antara warna, gelap terang, merah, biru, dan lain sebagainya. Nah, dia bilang ketika mencapai pada bentuk-bentuk dasar ini atau point zero degree, jadi dia melabeli bahwa bentuk dasar itu point zero degree. Kalau dia tidak nyampe pada bentuk dasar, berarti dia belum sampai pada keadaan di mana bentuk-bentuk itu bisa bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada audiens. Jadi ini pun kita bisa banyak lihat ya dari kita bisa manfaatkan, maksud saya, pada ilmu desain gimana bentuk-bentuk dasar itu pun menjadi sebuah kegunaan kalau untuk kita hari ini. Ketika kita mendesain website misalnya, kita pasti akan memikirkan masalah blok, masalah kotak, masalah panel, dan itu semua akan diwakilkan sebetulnya oleh bentuk-bentuk tersebut jadinya. Nah, cara ngelihatnya dan cara pikirnya sama saja. Jadi seperti apa yang dilakuin Kandinsky kemarin yang saya udah coba bahas ke kalian ya. Masalah ritme, masalah mengimajinasikan aura, energi, dorongan, dinamis gitu. Semua itu gitu ya sebetulnya bahan bahasan yang sama. Setelah suprematisme ada event yang terjadi di situ adalah revolusi Bolshevik. Revolusi Bolshevik itu sebetulnya sebuah revolusi seperti revolusi yang terjadi di Prancis ya, cuman perbedaannya mereka menggulingkan kekuasaan kerajaan. Kalau di Prancis kan Raja Louis itu dipenggal, kalau di sini mereka menggulingkan raja atau Tsar yang mereka sebut sebagai Tsar Nicholas II. Nah, ini tentunya digulingkan oleh mereka yang berpaham Marxis. Jadi tentunya mereka juga sudah mengalami kehidupan yang keras, kelaparan misalnya, terus hidup mereka tidak enak lah pokoknya sampai pada keadaan di mana mereka harus menggulingkan itu. Nah, perbedaannya adalah kalau di Perancis mereka mengembalikan itu kepada masyarakat untuk dikontrol. Kalau kali ini mereka justru mengembalikannya dalam nama kaum pekerja atau kaum proletar disebutnya. Proletariat itu istilahnya, jadi kaum pekerja. Maka tidak aneh kalau seandainya kita lihat estetikanya dari sisi konstruktivisme itu lebih banyak menggambarkan kekuatan manusia. Boleh kalian coba survei sekarang, banyak seni yang masih dipakai di poster propaganda terutama ya, yang kita bisa lihat dari negara seperti Cina misalnya, dari Korea Utara, itu masih banyak gaya-gaya yang ditunjukkan menggunakan konstruktivisme. Kalau kalian cari sesekali soal dokumenter tentang kunjungan ke Korea Utara misalnya, kalian akan masih bisa lihat tuh gimana bentuk-bentuk bangunannya, bentuk-bentuk ornamentasinya, dan propaganda posternya itu muncul dalam bentuk ini. Seperti itu. Nah, itu dasarnya dari konstruktivisme. Apa yang dikejar sama konstruktivisme? Satu, mereka mencoba memberikan visualisasi ke alam pemikiran mereka tadi ya. Jadi secara zeitgeist mereka menggulingkan karena mereka tertekan hidupnya. Tapi secara fungsi dari seninya sendiri mereka merasa bahwa mereka butuh transfer kekuasaan ke the people, terutama kaum pekerja tadi itu. Terus kedua adalah mereka juga butuh untuk mensejahterakan, membangun, makanya konstruksi gitu ya namanya, menyediakan infrastruktur dan lain sebagainya supaya rakyatnya bisa mencapai kesejahteraan. Kalau mereka berpikirnya begitu. Ketiga adalah build, jadi membangun terus secara berkesinambungan supaya tercipta sebuah kemajuan menurut mereka itu. Jadi build, bangun terus gitu ya. Maka banyak dari poster-posternya misalnya kita lihat dari sebelah kanan itu book please in all branch of knowledge, itu judulnya dari poster ini. Sebetulnya sebuah ajakan ya, jadi untuk mendistribusi pengetahuan sih sebetulnya jadinya. Terus yang sebelah kiri itu ada sebuah konstruksi dari Vladimir Tatlin. Ini sebuah monumen ya sebetulnya. Jadi mereka mencoba untuk menunjukkan sebuah konstruksi yang mana dia kokoh, solid, berbentuk seperti menara yang dia naik terus ke atas. Jadi itu secara tidak langsung sebetulnya menunjukkan sebuah keinginan pencapaian untuk konstruksi tadi itu ya. Jadi kemajuan
sebuah pinnacle atau puncak yang perlu dicapai dari itu. Ya, jadi itu jadi sebuah epitome ya, atau sebuah perwujudan dari apa yang mereka pikirkan. Nah, konstruktivisme sendiri tentunya punya banyak influence, pengaruh. Jadi artinya secara graphic design, kalau kita lihat dari pembagian ruangnya gitu ya, itu berpengaruh banget sama seni-seni yang ada di sini. Di Art Deco misalnya, ke Bauhaus juga nanti kalian bisa lihat, terus The Style gitu-gitu. Itu semua akan punya sedikit banyak ada influence dari entah abstraksi itu yang dibawa oleh suprematisme dan juga pembagian ruang dari konstruktivisme. Nah, kalau kita lihat secara spesifik poster propaganda dari konstruktivisme itu tidak aneh ketika kita banyak melihat bentuk-bentuk yang kaku, ilusi 3 dimensi misalnya, patahan-patahan garis, bentuk-bentuk penggunaan banyak warna merah gitu ya. Karena itu memang kita udah tahu bahwa pemikiran komunisme seperti itu ya cara berpikirnya. Dan mereka juga jadi terus-menerus curiga dengan kapital sebetulnya. Makanya karena pihak utama kuasanya itu ada di kaum pekerja, maka mereka akan terus-menerus mencurigai. Jadi seperti bank, terus udah gitu pemerintahan gitu ya, ketika dia tidak masuk dalam bentuk yang diktator untuk kaum pekerja. Jadi mereka memang selalu berpikir untuk itu. Tapi ya tentunya itu hanya penggayaan aja ya. Kalau seandainya kita berpikir mengenai ideologinya, saya rasa sosialisme itu kita bisa ambil hari ini sebagai balancing aja. Terlalu kapital kanan tidak bisa, terlalu kiri juga tidak bisa. Jadi nggak mungkin kanan pasti benar, kiri pasti benar, juga tidak akan bisa nyampe ke situ. Di sini saya tinggalin satu contoh video klip ya yang menggunakan gaya konstruktivism. Kalau kalian mau coba lihat, boleh diputar sendiri. Saya nggak akan puterin di sini. Nanti videonya kena larangan dari YouTube. Nah, di masa yang bersamaan kira-kira ada beberapa orang juga yang di Amerika ya. Di situ ada Edward Hopper dan ada Norman Rockwell. Edward Hopper secara spesifik setelah Perang Dunia Pertama ini, dia menggambarkan masa-masa di mana kehidupan urban di Amerika itu sudah mencapai taraf di mana setiap orang itu individualis gitu ya. Maka ada sebuah loneliness di situ. Terus udah gitu dia mencoba menggambarkan sisi-sisi kalem, tenang dari kehidupan urban. Jadi ini bisa dibaca seperti pedang mata dua. Kita mau baca ini sebagai sebuah kesedihan kehidupan kota, bisa. Tapi juga bisa dibaca sebagai sebuah selebrasi, mungkin sebuah perayaan bahwa lepas dari perang kita bisa menikmati hidup yang tenang. Nah, jadi gimana mau dibacanya, kurang lebih kita cocokkan dengan zamannya ya di situ. Salah satu lukisan dia yang terkenal adalah Nighthawks di sini. Kita bisa pelajari banyak hal dari lukisan ini. Pertama, penggunaan cahaya sebagai tempat untuk menarik interest. Jadi kita akan tertarik melihat apa yang ada di dalam bar itu ya tentunya. Di sini Edward Hopper selalu menggunakan banyak orang-orang yang dibuatnya sedikit gitu, hanya ditaruh sedikit di dalam satu skenario yang dia buat itu. Maka kalau kita rasa ruang-ruang kosong seperti kita bisa bilang itu sebagai negative space ya. Jadi ruang di jalanan yang ada di luar itu gitu. Terus udah gitu banyak ruang kosong seperti jendela-jendela yang kosong di atas sana, tidak ada object of interest yang kita bisa lihat. Jadi kita bisa rasa betul rasa sunyinya, rasa sepinya, dan hanya ada satu orang ini. Dimana di dalam ruangan itu dengan cahaya yang ada itu kan rasanya seperti hangat gitu ya di dalam situ, dan orang jadi bisa berada di situ sebagai sebuah pusat atraksinya gitu. Itu makanya kenapa mata kita tertarik ke dalam bangunan itu, dalam ruangan bar itu ya kira-kira.
Tapi kira-kira itu, jadi penggunaan negative space di sini yang bikin lukisan ini tuh menjadi kesannya puitis. Melihat keluar jendela gitu di tengah situasi urban. Terus juga perempuan yang duduk di sebuah ruang kafe dan juga sendirian, hanya ditemani dengan pantulan-pantulan lampu. Mengintip seseorang gitu dari luar apartemen, jendela apartemennya. Itu juga sesuatu ya yang dicoba digali terus oleh Edward Hopper, gimana kita mengalami kehidupan urban Amerika kira-kira di tahun 20 sampai 30-an. Karena lepas dari Perang Dunia Pertama, jadi kita juga melihat ada naiknya kekuatan Amerika ya di situ. Sebelum nanti kan kita melihat di Perang Dunia Kedua bagaimana Amerika punya peranan besar ya dalam menghentikan itu semua, entah Jepang sama dia dihancurin atau Jerman juga dihancurin. Di sini ada Norman Rockwell yang dimana dia melakukan banyak ilustrasi. Dia tadinya kerja untuk sebuah majalah ya, jadi dia menggambar sebagai ilustrator di sebuah magazin atau surat kabar. Kita banyak melihat ilustrasi dia tuh sebuah selebrasi dari nilai-nilai kehidupan Amerika, atau biasanya orang Amerika nyebutnya sebagai American Dream buat mereka. Jadi ada banyak hal di situ yang dibahas ya, dari kehidupan kantor gitu, terus udah gitu gimana kehidupan sehari-hari, Thanksgiving misalnya, budaya prom itu juga ya. Dan kebanyakan lukisannya di ilustrasi dia dibuat terlihat selebratif gitu. Tapi ilustratif di saat yang bersamaan. Jadi ilustratif itu maksudnya menggambarkan sebuah pesan tapi tanpa dia harus kasih sebuah teks di situ ya. Berikutnya kita berpindah ke Eropa sedikit. Di sini ada gaya the style sebetulnya disebutnya ya. Ini dari orang-orang Belanda. Penggeraknya ada Mondrian dan ada Theo van Doesburg di situ. Nah, dua orang ini yang menciptakan gaya the style itu. Nah, ini sebuah kontinuasi dari ekspresionisme tentunya, tapi dia bermain secara murni dengan bentuk-bentuk yang lebih kaku. Jadi kalau ekspresionisme kemarin yang kita lihat di ekspresionisme Jerman ya misalnya, itu kan masih menggunakan figur-figur orang gitu ya. Di Ludwig Kirchner kita masih bisa lihat itu. Di sini tidak lagi. Jadi spiritual experience juga masih masuk ke dalam itu. Nah, ini murni sepenuhnya udah bentuk-bentuk yang kita bisa bilang blockish ya. Jadi istilahnya udah benar-benar kotak-kotak aja semuanya. Dan ini cara bacanya betul-betul membayangkan hal yang sama sih seperti apa yang Kandinsky coba bahas ya sebetulnya. Masalah aura, masalah suhu, masalah temperatur, masalah gaya, masalah energi, masalah segala macam itulah. Di saat yang bersamaan mereka juga tipenya yang disebutnya karya seni yang formalisme ya. Jadi formalis mereka itu. Form itu bentuk, jadi formal itu kan kata sifat dari bentuk. Maka kalau kita lihat seperti ini ya, kita tidak mencoba mencari makna di belakangnya. Kalau tadi kita lihat seperti misalnya Edward Hopper, terus udah gitu si Rockwell, itu kita mencoba mencari makna di belakang ilustrasi dia. Kalau ini kan tidak ya, jadi murni kita menikmatinya sebagai form, sebagai bentuk aja gitu. Maka kalau kita lihat sebagai furniture gitu ya, sebagai poster, dia juga mempunyai sifat yang fungsional hanya untuk form, hanya untuk bentuk aja. Jadi ini juga sudah bisa mengarah ke ke arah desain ya, sebetulnya udah lumayan lekat di sini. Nah, secara arsitektur juga kita bisa lihat seperti itu. Nah, kebanyakan dari the style itu juga dia sudah paham betul dengan teknologi dari color wheel itu ya yang kalian punya. Merah, biru, kuning itu kan termasuk warna-warna primer ya di situ.
Jadi mereka sudah paham betul dengan itu. Nah, berikutnya ada Bauhaus di sini. Bauhaus itu sebuah gaya desain. Jadi kebanyakan apa yang kalian pelajarin di sekolah desain hari ini dan termasuk kurikulum kalian di sini ya, mata kuliahnya, pembagiannya itu berasal dari sekolah Bauhaus sebetulnya, akar dasarnya. Bauhaus itu artinya construction, house-nya itu house. Jadi construction house sih sebetulnya ya. Bauhaus itu keperluannya fungsional sepenuhnya. Jadi memang kalau kita lihat secara garis besar ya, desain itu kan kebutuhannya fungsional. Untuk iklan, ya fungsional. Kamu butuh membantu orang untuk jualan misalkan gitu, membuat iklan untuk memarketingkan sesuatu. Butuh website juga fungsional kan, supaya orang lain bisa lihat, masuk, menavigasi, melihat dan mengambil informasi yang ada di dalamnya. Buat tetangga kita yang interior design misalnya, mereka mendesain furniture, mendesain ruang gitu, menciptakan space, itu juga fungsional semuanya. Desain tidak diciptakan untuk berkontemplasi seperti seni, ya kan? Jadi itulah kenapa construction house namanya. Jadi memang agenda dasar dari desain adalah itu. Abstraksi tentunya menjadi salah satu bagian dasar juga yang ada di Bauhaus. Jadi seperti yang saya pernah kasih tahu ke kalian masalah bagaimana bentuk dari nyata itu didorong menjadi bentuk abstrak ya. Kita bisa merasakan gaya-gaya dari ini juga. Jadi misalnya dari pose-pose penari yang bagaimana itu direduksi menjadi bentuk-bentuk dasar garis-garis seperti itu ya. Itu kita bisa merasakan gaya dorong ke atas, misalnya ke kiri atas. Terus ada juga rasa tendangan seperti yang digambar di bawahnya, itu kan rasa ke atas ya, jadi kanan atas seperti seolah-olah dia menendang. Dan banyak hal lainnya lagi ya di pose-pose yang lain. Jadi inilah plastisitas bentuk gitu, termasuk salah satu bentuk dari plastisitas fleksibilitas dari bentuk itu. Bauhaus sebagai sekolah desain, jadi dia mengusung salah satu tenet atau agenda utama, yaitu form follows function menurut mereka. Jadi bentuk itu harus mengikuti fungsi. Jadi kalau cara memahaminya gini, kalau seandainya kita pikirkan dengan apa yang ada di tradisi klasik ya, di barat, barok misalnya, itu kan sebuah gaya yang oke lah, kita bisa bikin bangunan, cuman di dalamnya terdapat sebegitu banyak ornamentasi. Yang mana ornamentasi itu sifatnya hanya bisa dinikmati, dilihat gitu kan, nggak ada fungsi lainnya lagi. Desain, jadi kalau kalian coba sekarang bayangkan kalian yang udah pernah ke IKEA gitu ya, kamu boleh coba lihat barang-barangnya. Setiap hal yang fungsional untuk mereka akan dicoba dibikin estetikanya, tapi bukan berarti bikin estetikanya tanpa fungsi gitu. Jadi mereka tidak akan bikin payung, dia tidak akan mendekorasi payung kalau seandainya si payungnya itu tidak ada fungsinya. Jadi mereka tidak akan bikin sebuah kanopi dan tidak akan mendekorasi kanopi itu atau bentuk kanopinya dibikin estetik seperti gimana, tapi tidak ada fungsinya. Kalau barok kan banyak ya, kita bisa lihat cetakan daun-daunan kemarin yang filigree itu. Apakah ada gunanya filigree itu? Nggak ada, cuma untuk cantik-cantik aja. Nah, barang seperti itu yang dihindari sama Bauhaus justru. Nah, form follows function ini otomatis menjadi sifatnya untuk keperluan fungsional dan merakyat. Mereka tidak mau bentuk-bentuk elit yang sifatnya dekoratif berlebih. Ini bukan bilang bahwa semua bangunan ini untuk orang miskin atau orang kaum menengah, bukan begitu. Ada juga bangunan Bauhaus yang kita bisa lihat nanti rumah orang kaya ya. Cuman prinsip kerjanya masih terlihat sampai hari ini di benda-benda Scandinavian design misalnya gitu ya. Walaupun itu gerakan lain, tapi prinsip dasar dari desain masih ada di barang-barang seperti IKEA gitu. Bauhaus punya banyak juga bahasan-bahasan ya sebagai sekolah seni. Kalian bisa lihat juga bagaimana tipografi, pengetahuan warna, ini color theory sebetulnya, basic shapes, rhythm, repetitions, material knowledge gitu, dan tactile, feel, jadi rasa sentuh, ini untuk furniture dan segala macam. Gestaltism, ini nanti saya bakal bahas di kelas estetika.
minimalisme. Kalian udah lihat bagaimana form follows function itu menjadi minimalis juga. Jadi mereka butuh estetika yang putih, bersih, tidak terlalu banyak tambahan-tambahan ya. Jadi itu minimalis, sifatnya itu seperti itu. Minimal, karena dia tidak mau berlebih. Untuk interior design juga ada di situ bahasannya. Jadi tetangga kita, orang-orang interior itu juga termasuk salah satu bahasan dari sini. Furniture dan architecture. Jadi dia juga punya sekolah arsitektur di situ. Selain itu, kalian bisa lihat contoh-contoh lagi di sini ya, dari karya-karyanya, meja, kursi yang dia buat, lampu dan lain sebagainya. Itu juga ada tendensi di mana dia bermain dengan warna dan bentuk dasar. Jadi di situ kita bisa lihat ada kembali lagi ke cara berpikir abstrak yang muncul di dalam bentuk-bentuknya. Begitu juga dengan graphic design. Kalau kita ngelihat graphic design, ada contoh-contoh dari cover-cover majalah atau buku yang kita bisa lihat di sini. Itu semua bermain juga dengan bentuk-bentuk dasar ya. Jadi lagi-lagi penyederhanaan bentuk, juga permainan dengan warna, tension yang diciptakan, rasa gerak dan lain sebagainya. Nah, itulah prinsip-prinsip dasar dari desain, dan terutama Bauhaus ya. Secara rumah, kalau kita lihat memang rumah-rumah Bauhaus itu ciptaannya, konstruksinya bakal sifatnya kotak-kotak, karena ya manusia butuh apa lagi sih kalau ruang, ya pasti kotak ya. Terus falling water, ini contoh yang tadi saya bilang, jadi bukan berarti nggak ada karya Bauhaus, konstruksi yang bukan untuk orang kaya. Ada. Kalian boleh coba klik di situ kalau mau. Ini ada, saya tinggalin link di sini kalau kalian mau lihat rumahnya kayak apa. Itu betul-betul keren juga. Tapi tetap aja ya, pertumpukan antara bentuk tuh ya. Di situ udah lihat ada sebuah bentuk, ada garis, terus ada bentuk lagi yang lurus. Itu kan sama seperti lukisan abstrak yang kita lihat ya. Di sini juga saya tinggalin lagi satu video dari Dieter Rams. Jadi kalau kalian masih bingung dengan apa sih yang dimaksud dengan minimalisme, bagaimana fungsi dan estetika itu menjadi satu gitu ya. Boleh coba lihat di sini, dan ini prinsip yang disebut sama Dieter Rams soal minimalisme tadi. Jadi banyak prinsip-prinsip itu yang fungsional. Nah, dia nih termasuk salah satu orang yang terkenal dari desain produk-produk Brown. Jadi banyakan contoh-contoh yang kalian bakal lihat itu berasal dari produk Brown itu. Di film Bauhaus juga ada, kalian boleh coba cek Metropolis di sini. Di YouTube saya rasa udah ada versi penuhnya. Ini film udah lama banget. Boleh kalian lihat. Tentunya itu film bisu, hitam putih, dan cuma dikasih musik aja. Oke, kita beralih berikutnya ke Dadaisme di sini. Dadaisme itu gaya yang sepenuhnya berbeda dari apa yang kalian udah lihat mengenai abstraksi dan lain sebagainya. Dada itu bereaksi terhadap Perang Dunia Pertama. Jadi mereka melihat bagaimana Perang Dunia Pertama itu sebetulnya disebabkan oleh itu semua ya, seperti ekspresionisme kemarin tuh dirasa kekayaan gitu, terus kekuatan, kapital, itu semua saling colliding atau bertabrakan di situ. Jadi makanya terciptalah itu kubu-kubu yang pengen menang sendiri. Karena mereka mengidentifikasi bahwa kekuatan itu ada di kapital ya, maka mereka mencoba untuk melawan itu. Maka tendensi mereka dalam menciptakan seni adalah anti art. Di sini jelas ditulis ya, anti art. Jadi artinya dia bikin karya yang justru kadang-kadang nggak make sense. Dan anti establishment artinya mereka juga mengejek sesuatu. Jadi misalnya ini kelihatan jelas dari art critic di sini, karyanya Raoul Husman. Art critic itu sebelumnya punya kekuatan untuk mengontrol apa yang bagus, apa yang tidak bagus gitu ya, apa yang indah dan apa yang tidak indah di dunia seni. Tapi lewat kaum dada ini, dia merasa bahwa art critic itu orang yang justru sebagai orang yang sombong, smug gitu ya, sebagai orang yang mencoba ngontrol, ngebos gitu, padahal gunanya apa sih gitu. Jadi kayak dipertanyakan sama mereka. Begitu juga dengan tendensi anti artnya. Dadaisme ini sebetulnya termasuk salah satu gerakan yang membuka gerbang nanti untuk surrealisme ya. Karena sifatnya yang sama seperti ekspresionisme, mereka mencoba kabur dari dunia luar yang sebegitu
mengerikan gitu ketika perang terjadi. Cuman bedanya kalau ekspresionisme itu dikeluarkan dalam bentuk, kalau dadaisme dalam bentuk vandalisme dan mengejek dunia seni pada aslinya. Nah, contoh dari dadaisme karyanya seperti dua hal ini. Memang banyak hal yang mereka kerjakan karyanya itu tidak make sense ya. Jadi susah untuk dicerna maknanya secara langsung. Jadi misalnya yang sebelah kiri karyanya Marcel Duchamp, ini termasuk karya yang terkenal dan sering dibahas kalau kita bahas dadaisme. Ini urinal. Jadi tempat pipis ya kalau di WC laki-laki. Dan disebut sama dia di situ sebagai fountain, air mancur. Hanya lewat permainan bahasa ini dia melakukan pengejekan. Jadi fountain atau air mancur itu biasanya sebuah hiasan ya yang ada di area-area pemukiman orang kaya misalnya, atau di rumah estate orang kaya gitu ya. Sedangkan di sini fountainnya digunakan tempat ya urinal sama dia gitu, tempat pipis, nampung pipis. Jadi kan itu sebuah makna yang udah sifatnya konotasinya jelek gitu, udah derogatory ya, dia udah mengejek bagaimana sesuatu yang indah dan tinggi dari dunia yang kaya, establishment tadi itu ya, kapital kekayaan itu diejek menjadi tempat nampung air kencing kayak gitu. Nah, inilah tendensi dada ya sebetulnya. Sebelah kanan juga indestructible object, itu juga metronom yang tadinya sifatnya untuk ketukan musik ya di situ. Ini malah ditempelin mata, dan gimana itu seperti seolah-olah jadi pengawasan gitu. Nah, mereka mengkritik sebetulnya sebuah tradisi-tradisi kapitalisme itu dan terutama dunia seni juga. Jadi mereka kritisi di situ ya, bagaimana kita diawasi dan lain sebagainya. Terus dalam lukisan ini karya Marcel Duchamp juga, dia memvandalisir Mona Lisa jadinya. Ada bahasan di mana high art, seni tinggi atau seni murni yang tinggi itu dihabisi sama mereka seperti ini. Jadi disitulah muncul bagaimana anti-establishment dan anti-art itu muncul dalam bentuk vandalisme. Dan lain-lain juga, seperti ini. Kan jadi fungsinya jadi hilang ya, seperti setrikaan yang dikasih paku bawahnya, maka otomatis nggak bisa dipakai lagi. Terus pembandingan antara rasa estetika yang didirikan kaum kulit putih dan dibandingkan dengan topeng Afrika. Nah, ini tentunya bahasan yang berkenaan dengan Picasso kemarin itu ya. Nah, setelah dari dadaisme yang bagaimana dia gerbang untuk masuk ke alam dunia dalam ya, seperti ekspresionisme juga, surrealisme betul-betul kabur ke dalam dengan mencoba bilang bahwa dunia bawah sadar kita itu justru dunia yang paling jujur, dia bilang. Jadi kata André Breton, salah seorang yang memulai gerakan surrealisme, dia bilang bahwa justru kita butuh mengeluarkan alam bawah sadar kita. Cuman kan menjadi susah karena bawah sadar kita tuh kadang-kadang tidak disadari oleh kita sendiri, ya. Nah, oleh karena itu André Breton ini menggunakan pemikiran dari seorang psikoanalis, seorang psikologi ya, ahli psikologi, Sigmund Freud. Di situ dia menggunakan studinya psikoanalisis untuk membawa dunia subconscious itu, bawah sadar itu, ke kenyataan. Jadi itu yang coba dikeluarin sama dia. Jadi dalam komentarnya di situ kita bisa lihat ya, peradaban telah mengubur natur manusia, sisi insting manusia itu. Jadi sudah saatnya kita menggunakan melawan pemikiran rasional tadi supaya kita bisa membawa sisi bawah sadar itu. Nah, tentunya psikoanalisis itu tipe yang kalau menurut Freud ya, dia bakal mengajak pasiennya ngobrol gitu. Dia mencoba mencari sebabnya kenapa kita punya fobia tertentu, kita takut akan sesuatu. Dan itu nanti akan muncul tuh dalam bentuk kode-kode kalau buat dia. Jadi orang tertentu takut dengan kelelawar misalnya ya. Kalau kita pelajarin Batman itu kan dia punya tendensi awal-awal untuk ketakutan menjadi ketika dia dikerubutin kelelawar itu. Itu menjadi sebuah fobia buat dia.
Tapi ketika dia berhasil misalkan menggunakan fobia itu, dan maka dia menjadi ketakutan itu sendiri gitu. Dia menjadi fear itu sendiri. Prinsipnya Batman yang modern ya. Setelah Dark Knight itu kan seperti itu. Jadi maka si kelelawar itu bisa menjadi sebuah kode. Kalau misalnya kita melakukan psikoanalisis ke Bruce Wayne, ke Batman gitu. Nah maka kalau kita coba lihat dari contoh-contoh karyanya ya, seniman-seniman surrealis itu selalu dia mencoba mengeluarkan sesuatu yang menurut mereka menjadi sebuah kode. Jadi Frida Kahlo misalnya, ini saya ceritain dulu cerita backgroundnya ya. Frida Kahlo itu seseorang yang mengalami kecelakaan dan tulang belakangnya retak banyak banget ya, sampai dia sulit untuk bergerak, sampai dia harus mengalami proses pengobatan yang lumayan menyulitkan dia lah hidupnya, jadi susah bergerak, terus sakit, terus yang mana dia termasuk kandungannya itu tertusuk ketika dia kecelakaan, dan otomatis dia sudah tidak bisa punya anak lagi gitu ya. Jadi ketika kita melihat karya-karya dia dan dia menggunakan selalu tubuhnya sendiri, itu ada sebuah rasa sakit gitu. Seperti itu kan kolom yang udah retak ya, kita lihat sebagai pengganti tulang belakang. Terus ada ini, dia menggambarkan Henry Ford Hospital di situ, di sini. Ini banyak kode tuh. Di situ ada tulang pelvis di belakang sana. Terus di sini ada snail ya, bekicot. Terus ada janin. Terus ada apa lagi tuh di situ. Dan ada alat tertentu. Ini tempat dia dirawat, dan dia merasa bahwa dia sedih, dia tidak akan punya anak. Jadi dia punya kode-kode di situ. Secara sekilas kalau kita lihat visualnya karya surrealis itu biasanya nggak masuk akal. Perempuan tiduran di tengah, di belakang ini yang industrialis gitu, pabrik dan lain sebagainya. Nggak make sense secara tema. Jadi sekilas kalau kita melihat dunia surrealis lewat lukisan-lukisannya, kita bisa melihat atau masuk ke jendela sebuah mimpi sebetulnya. Yang mana mimpinya tidak selalu indah, dia mimpinya bisa jadi sesuatu yang menakutkan justru. Terus ada Salvador Dali yang dia mencoba mengeluarkan sisi subconscious dari dirinya dengan melakukan dua metode. Ada hypnagogic sleep state sama ada paranoia critical method. Dia mencoba tidur sambil pegang kunci. Jadi dia baringan di kursi recliner gitu ya, yang agak ngejeblak ke belakang. Ketika dia tertidur, tangannya relax, kan nanti kuncinya terjatuh ya. Dan itu dia akan nyediain mangkok besi di bawahnya. Jadi ketika kuncinya jatuh itu kan akan bunyi kenceng ya, klang gitu. Nah pas udah bunyi dia akan terbangun. Nah jadi ketika dia udah masuk ke area tidur yang namanya lucid dreaming itu, ketika dia sadar dengan bunyi kunci, seperberapa detik itu, apapun yang dia lihat akan dia lukis. Gitu. Nah, cara dia melukis itu memang melahirkan banyak benda-benda yang kayak nggak masuk akal gitu ya di sini. Jadi kita masih bisa lihat ada tendensi dia dalam religius, terus udah gitu ada kuda, ada gajah apa yang kakinya tiba-tiba jadi tinggi-tinggi seperti ini. Jadi sesuatu yang aneh ya. Terus di situ walaupun ada gereja, di atasnya kita bisa lihat ada figur-figur perempuan gitu, terus ada tubuh gitu ya, ada buah dada. Temptation gitu, jadi sebuah cobaan atau apa menurut dia. Terus setahu saya Dali juga punya tendensi kode, dia takut dengan semut. Jadi jam yang meleleh di sini, terus ada bentuk mata di situ dengan bulu matanya yang tertutup, dibaringkan jam. Di situ juga jadi sulit untuk kita artikan secara pasti apa tuh yang jam melewat dan lain sebagainya itu. Tapi itu kode bawah sadar dari Dali. René Magritte itu seseorang yang pernah, kalau saya nggak salah, kehilangan ibunya secara tragis, dan dia punya kesulitan jadinya untuk sebuah tatapan manusia itu jadi sesuatu yang mengerikan buat dia. Maka banyak karya-karyanya dicoba orangnya ditutup sesuatu mukanya. Kalau saya nggak salah, dia mengalami sebuah peristiwa di mana ketika dia menemui ibunya yang sudah meninggal itu matanya masih membelalak gitu. Jadi itu masih melotot ya maksudnya. Jadi itu agak meninggalkan trauma mungkin ke dia.
Jadi makanya karya-karyanya seperti itu. Orang tuh sesuatu yang dia coba untuk nggak lihat gitu ya, nggak establishing eye contact. Terus ada desainer Alien, H.R. Giger. Ini juga percampuran antara sesuatu yang menjijikkan dengan sesuatu yang seksual. Jadi H.R. Giger itu sebetulnya sangat-sangat seksual. Kalau kalian lihat bentuk dari Alien itu kan banyak sekali ya, bentuk penis gitu, tubuh yang terbuka, tubuh yang busuk gitu. Jadi itu dia bermain di area dimana kita merasa jijik, tapi di saat yang bersamaan merasa aroused atau merasa terangsang gitu. Jadi itu sebuah percampuran estetika yang aneh sebetulnya. Dan bentuk-bentuk alat kelamin itu sering kelihatan ya. Jadi seperti di facehugger, kalau kalian lihat Alien itu sebetulnya bentuk dasar dari bawahnya itu ya bentuk kelamin perempuan. Tapi juga ada surrealisme yang sifatnya ornamental, seperti Gil Brufel di situ. Kalau kalian lihat dia enak-enak aja gitu ya kalau dilihat karyanya. Cuman bentuk-bentuk tubuhnya, figurnya tentunya akan sedikit aneh. Dan sama seperti biasa, sifatnya seperti mimpi tuh. Landscape yang digambarkan sama dia itu sifatnya akan aneh gitu. Tanahnya tidak seperti apa yang kita lihat di bumi. Itu semua karena sifatnya subconscious. Surreal dalam bentuk fotografi juga ada. Ada Hans Belmer di sini yang dia bisa dibilang Oedipus kompleks ya, dimana dia sebetulnya tertarik pada ibunya sendiri kalau saya nggak salah. Jadi ya ini udah domain orang-orang yang bisa kita bilang gila ya sebetulnya. Seniman-seniman yang mengambil inspirasi dari alam seperti itu. Jadi bentuk-bentuk perempuan di situ yang dia gambarkan, diturunin kaos kakinya, celana dalamnya dan lain sebagainya, dibugili. Dia bikin figur yang dengan 2 kaki misalnya, itu juga termasuk salah satu yang mengerikan ya, tapi objek seksual juga di saat yang bersamaan. Sesuai dengan bahasan Sigmund Freud. Jadi memang Sigmund Freud itu banyak melihat hal itu dari segi seksual memang ya. Man Ray dan Brassai juga dia menggunakan teknik slow shutter di situ, jadi ada mata yang mengganda, itu bikin kita puyeng lihatnya seperti itu. Sebuah pengalaman surreal. Brassai banyak menunjukkan sisi takut, teror gitu ya dari situ dengan kontras fotografi yang tinggi. Di dalam video game juga ada dunia surrealisme kalau kalian coba cari Xenoclash 2. Akan selalu banyak simbolisme yang nggak masuk akal. Itu aja sih kunci dari surreal tuh. Silent Hill juga. Oke. Kartun pada era sebelum pre-Hays Code, kalau di Amerika banyak kartun yang mengerikan. Nah, ini juga tendensinya surreal. Begitu juga dengan game Cuphead. Di abstrak ekspresionisme berikutnya itu gaya yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Di sini ada bahasan dari Carl Jung di mana ada yang namanya collective consciousness, di mana kalau kita mencoba untuk melihat karya-karyanya, otomatis kita dianggap menurut Carl Jung itu kita bakal merasa sebuah energi yang bisa dirasakan semua orang. Cuman mungkin kita nggak sadar gitu ya. Berdasarkan dia tuh seperti itu. Jadi si senimannya, si Jackson Pollock itu ketika dia buat karya seperti ini, kalau misalkan dia sedang dalam keadaan marah atau apa, dia akan mencoba menciprat-cipratkan paint atau cat dengan energinya. Jadi kalau pas lagi marah kan tentunya goresan-goresannya akan beda ya dengan ketika kita sedang kalem, sedang lagi standar netral gitu ya, emosi netral. Nah, jadi abstrak ekspresionisme itu abstrak dalam bentuk tapi dia menggunakan energi gerak di dalam sini, dan caranya macam-macam. Bisa dia mewarnai tubuhnya terus dia guling-guling di situ, itu juga bisa. Pokoknya menggunakan gerakan di situ. Seperti Pollock. Pop art, ini kedua sebelum terakhir ya. Pop art itu seperti namanya, pop itu populer. Jadi artinya dari semua seni yang kita udah bahas kemarin itu semua cara menikmatinya, membacanya dan mengaksesnya itu tinggi. Kita harus punya sebuah modal, kita harus bisa merasanya, kita harus bisa bacanya. Pop art itu justru dirasa kita harus bisa, Andy Warhol terutama ya, dia merasa bahwa kita harus bisa menyajikan seni yang bisa diakses semua orang. Kalau seni sebelumnya susah sekali untuk entah dibeli, entah dibaca, entah dimiliki, sekarang kita
bilang pop art itu bisa dimiliki siapapun gitu. Bisa diakses siapapun dan bisa langsung secara instan memberikan efek wow gitu. Ada rasa itu. Nah, menurut pemikir seni Clement Greenberg disebut sebagai kitsch menurut dia. Pop art itu kitsch katanya karena seni rendahan menurutnya gitu. Andy Warhol aja sendiri bilang bahwa ketika dia bikin karyanya, dia bikin di pabrik katanya. Bukan studio, pabrik. Jadi itu sesuatu yang bisa di mass produce ya, diproduksi massal. Kita coba lihat karya-karyanya. Pop art itu sesuatu yang menggunakan desain. Kalau kita lihat dari dadaisme tadi, ketidaksengajaan dalam dia menggunakan urinal, tempat pipis itu sebetulnya sudah sebuah produk, sudah sebuah desain kan urinal itu. Ketika dibawa ke pop art, sesuatu seperti kaleng sup dan labelnya itu udah sesuatu yang sifatnya desain juga gitu. Dan itu bagus-bagus aja karena desain itu fungsional kan. Dipakai semua orang, dilihat semua orang. Kita pergi ke supermarket, kita bisa lihat label itu, kita tahu, kita ngerti. Oh itu, kita kenal barangnya, sehari-hari kita konsumsi. Mungkin di Indonesia nggak ada Campbell's ya, cuman mungkin kita kenal Rinso, kita kenal susu Ultra di sini. Itu kan semuanya yang udah dikenal sama orang. Begitu juga dengan sensualitas dari sesuatu yang jeburan gitu, warna-warna yang colorful gitu. Itu kan termasuk pop. Roy Lichtenstein misalnya, dia bermain di bagaimana rasa populer itu estetikanya muncul dari aksi, dari sebuah ledakan, dari aksi seperti film yang kita tonton gitu ya, dari komik. Itu juga sesuatu yang bisa pantas untuk ditunjukkan di ruang galeri gitu sebagai seni. Sebelumnya benda seperti itu kan dianggap rendahan semua. Jeff Koons menyajikan anak anjing misalnya di sini. Anak anjing itu kan kalau kita lihat ya di Instagram misalnya, semua gambar yang kita scrolling hari ini, mau anak kucing, mau anak anjing, itu kan mengeluarkan rasa yang lucu gitu kan ya. Itu tuh sudah estetika yang cukup buat pop art. Jadi rasa seperti itu tuh mudah diakses oleh semua orang. Jadi kita tidak butuh menjelaskan sesuatu yang sublim, kita tidak butuh menjelaskan rasa, imajinasi, gerak, ruang, aura, dan segala macam. Mereka butuh itu. Mereka butuh sesuatu yang membuat mereka tergugah dengan mudah pada level rendah gitu. Michael Jackson juga sebagai bintang pop ya pada era itu. Terakhir kita punya psychedelic art yang mana waktunya kurang lebih dekat juga dengan pop art yang ada di situ. Psychedelic art ini dari arti katanya psychedelic atau psychedelia, itu sebuah experience atau pengalaman yang terjadi ketika kita makan LSD. Ini obat narkoba sebetulnya. Singkatannya lysergic acid diethylamide. Jadi kalau kalian taruh di lidah kalian seperti itu, yang bentuknya seperti perangko, kalian akan mulai berhalusinasi. Kenapa halusinasi ini dijadikan sebuah patokan untuk psychedelic art? Karena di 1970 itu setelah Perang Dunia Kedua, mereka sudah mengalami gitu ya, udah ngelihat dari sejarah Perang Dunia Pertama dan Kedua yang mana itu mengerikan sekali. Mereka mengalami lagi yang namanya Perang Dingin antara Amerika dengan Rusia, di mana mereka saling bikin nuklir sebanyak-banyaknya dan itu menakutkan banget. Space race juga, mereka berlomba-lomba untuk capai ke bulan. Jadi orang-orang ini mulai berpikir akan parah banget ketika terjadi perang nuklir, kita semua akan hancur. Terus belum lagi menghitung ada perang Vietnam lagi oleh orang Amerika. Jadi kaum hippie itu kaum yang biasanya suka bilang make love not war. Mereka tidak mau berperang lagi. Mereka kaum yang cinta damai katanya gitu. Tapi walaupun jadi pemalesan sih, nggak mau kerja dan apa segala macam. Mereka juga agak ada tendensi anti-establishment itu ya. Yang mereka lakuin sehari-hari ya ngumpul sama teman-temannya, nyantai, nggak ngapa-ngapain. Kalau seandainya temannya punya makanan, dibagi bersama gitu. Jadi hidup di dalam satu komunal atau satu komun. Apa yang terjadi lewat efek itu kalau kalian makan drugs itu ya, si obat narkoba itu, LSD? Pertama, kalian bakal emosinya akan terkocok-kocok kemana-mana. Mood swingsnya tinggi banget. Bisa 1 detik sebelumnya seneng,
emosi sesudahnya tiba-tiba marah-marah gitu, itu bisa. Kamu tidak mengenali diri kamu lagi, hilang memori sementara, bisa seperti itu. Kamu merasa kayak dunia tuh lambat gitu, geraknya, bisa juga. Dan sinestesia. Bayangin tuh. Jadi kalau sebelumnya Kandinsky mengalami sinestesia karena sebagai pengalaman pribadi, lewat LSD, orang mengalami sinestesia, berhalusinasi seperti itu. Kabur, pandangannya menjadi kayak melihat melalui kamera slow shutter. Terus kalau kalian melihat tangan sendiri bisa tiba-tiba warna-warna pembuluh darah kalian tuh muncul gitu ya. Kalian seperti ngelihat menerawang jauh. Maka seninya pun gak aneh kalau seandainya kita lihat bentuknya seperti tadi ya, karena dari segi pandangannya kalau kita lihat kan bentuknya akan melewat-melewat juga tuh ketika kalian sedang high itu. Jadi ada tipografinya sendiri kalau kita lihat di sini, dari contohnya dari Wes Wilson ya. Ini baru aja meninggal orangnya tahun 2020 yang lalu. Dia juga banyak menggunakan figur-figur yang sifatnya seperti seorang dewi atau apa gitu. Karena kaum hippies ini merasa dengan melalui LSD itu mereka bisa berkoneksi dengan higher being atau dewa atau apapun itu. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan dari timur yang tiba-tiba jadi muncul gitu. Orang-orang Hindu gitu atau Buddhis gitu tiba-tiba naik menjadi populer lewat gerakan ini. Terus ini ada Victor Moscoso. Ini juga semuanya karya-karyanya mencoba untuk memunculkan kualitas kelenger dari obat itu tanpa menggunakan obat. Terus ada Alex Gray di sini, kalian bisa lihat. Jadi betul-betul sebetulnya karya hippies ini spiritual ya, psychedelic art itu. Itu mushroom sebagai, kalau di bahasa Inggris kan mushroom tuh dibilang kalau kamu makan itu kamu akan berhalusinasi katanya. Kesadaran tertinggi, masalah aura gitu ya. Jadi itulah yang diomongin rata-rata. Bahkan Beatles pada era-eranya kalau kalian mau tahu pun termasuk mengalami era ini. Jadi album mereka Sgt. Pepper's Lonely Heart, misalnya Yellow Submarine, itu semua periode ketika mereka sedang mengalami gerakan hippies. Termasuk lagu mereka Lucy in the Sky with Diamond, itu kan singkatan dari LSD. Ya, jadi memang mereka alami itu semua. Oke, itu kira-kira untuk materi hari ini. Kita ketemu lagi di bahasan kita yang terakhir, materi 13 untuk contemporary art. Oke, thank you semua.